Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur saya beserta dengan keluarga bisa ada di tempat ini. Terima kasih juga kepada Pastor Sam dan juga Pastor Lydia yang merupakan orang tua kami. Kami banyak belajar dari pelayanan mereka berdua. Dan saat ini seperti tadi sudah dikatakan, saya menggembalakan di Lampung dan saya membawa salam bagi kita semua dari jemaat yang ada di Lampung. Saudara, kalau bisa saya mau mengajak kita semua sekali lagi untuk berdoa sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau akan berbicara kepada setiap daripada kami. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar, hati yang bisa mengerti. Dan kami diubahkan dari tempat ini Tuhan ketika kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada satupun yang keluar tanpa seizin Tuhan. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang jatuh dengan sia-sia. Hamba-Mu berdoa kuasai tempat ini. Berdaulatlah Tuhan, kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah dikatakan oleh worship leader dan juga oleh Pastor Samuel bahwa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Saudara, kita semua tahu bahwa tahun 2020 bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Bagi saya merupakan sesuatu yang berat, saudara. Bahkan hari-hari belakangan ini merupakan satu pergumulan yang berat. 3 minggu yang lalu saya kehilangan seorang sahabat. Ya, mendadak gitu, karena tahun ini banyak yang mendadak yang meninggal. Bukan cuma karena COVID, tetapi yang non-COVID pun banyak, saudara. Teman saya meninggal karena jantung, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, padahal kita sudah janjian. Tahun 2021 kalau kondisi COVID sudah mereda, kita akan pelayanan bersama-sama ke Vietnam, saudara. Dan ternyata 3 minggu yang lalu dia dipanggil balik oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Minggu lalu ada staf kami di perusahaan yang juga kena COVID, saudara ya. Tapi puji Tuhan ketika sudah dicek sekarang sudah negatif. 2 hari yang lalu kebetulan karena saya dipercaya untuk menjadi ketua departemen Pelmas di Sinode GBI. 2 hari yang lalu ada anggota tim PDGBI kami yang kena COVID. Dan sampai saat ini kondisi pernapasannya, saturasi oksigennya masih di bawah 70%, saudara. Dan kita masih terus doakan supaya Tuhan melakukan mujizat dan pulihkan dia. Tadi pagi kabar lagi, saudara, ada yang meninggal, salah satu leader kami. Dan ada banyak hal yang terjadi, saudara. Ada goncangan-goncangan yang terjadi. Banyak tekanan dan pergumulan. Dan saya percaya bukan hanya di Lampung, tetapi di berbagai macam tempat. Kalau saudara semua ada di tempat ini dalam keadaan baik di penghujung tahun 2020, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Jadikan bulan Desember ini adalah bulan bersyukur bagi kita semua. Amin, saudara. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini sedang bergumul dengan kondisi ekonomi mereka, bergumul tentang rumah tangganya, bergumul tentang masa depan mereka, belum lagi berbicara tentang pergumulan tentang kondisi kesehatan, bergumul dengan hati mereka sendiri untuk rela melepaskan kepergian orang-orang yang mereka kasihi, saudara. Banyak yang mengalami stres, tingkat stres yang cukup serius. Kehilangan semangat, gairah hidup. Banyak yang takut mati, saudara. Takut gagal, susah tidur, depresi, bahkan banyak yang sampai putus asa. Saudara mungkin pernah dengar, atau kalau saudara belum dengar, beberapa waktu yang lalu di Indonesia beberapa orang yang kena COVID, mereka dirawat di rumah sakit. Karena begitu putus asanya akhirnya mereka melakukan tindakan yang nekat untuk bunuh diri, saudara. Lompat, ada yang lompat dari lantai 6, ada yang lompat dari lantai 11, ada kejadian di Jakarta, ada kejadian di Medan. Karena orang sudah begitu putus asa, depresi. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman yang saya beri judul Making Bad Decisions Under Pressure. Karena tahun 2020 semua orang itu ada di dalam pressure yang berat. Dan ketika seseorang ada dalam kondisi tertekan,
Sangat mudah bagi seseorang untuk membuat keputusan yang salah dan keputusan yang buruk, bahkan keputusan yang fatal. Nah, studi menunjukkan bahwa stres atau perasaan tertekan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dengan benar. Next. Sebuah artikel ilmiah yang ditulis pada tahun 2017 yang lalu oleh sebuah organisasi research di Amerika menyatakan bahwa stres dan tekanan berat dapat membuat seseorang menjadi berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang beresiko tinggi, keputusan yang sangat berbahaya, yang tidak masuk akal bahkan fatal. Ketika seseorang berada dalam keadaan stres dan tertekan, maka pikirannya akan jadi kacau, saudara. Pertimbangannya jadi meleset. Instingnya akan selalu mendorong dan memaksa dia untuk mengambil keputusan dan mencari keputusan solusi yang cepat dan paling gampang. Bukan solusi yang tepat. Saudara, Alkitab mencatat ada beberapa contoh orang yang pernah membuat keputusan yang salah, bahkan berakibat fatal ketika mereka sedang ada dalam tekanan. Under pressure. Yang pertama, Alkitab catat tentang Petrus. Alkitab katakan ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, saudara. Maka dikatakan, Alkitab katakan Petrus mengikuti. Ketika Yesus sedang diadili, dia tunggu di depan, di perapian. Dan sementara dia duduk di situ, ada seorang hamba perempuan datang kepada dia. Lalu kemudian hamba perempuan ini berkata, aku pernah melihat kamu bersama-sama dengan orang Galilea itu. Lalu Alkitab katakan Petrus menyangkal bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Gak lama kemudian ada seorang hamba lain datang dan berkata, benar deh, aku pernah lihat kamu sama orang Galilea itu. Kamu pasti muridnya. Lalu Alkitab mengatakan bahwa Petrus menyangkal dan bersumpah bahwa dia gak pernah kenal Yesus. Dan ketiga kalinya orang di sekeliling tempat di mana dia sedang menghangatkan diri di perapian itu berkata, kayaknya benar deh kamu orang Galilea. Dari logat kamu, cara bicara kamu tuh orang Galilea deh. Pasti kamu muridnya. Dan Alkitab katakan, Petrus bukan hanya menyangkal, bukan hanya bersumpah, tetapi dia mengutuk bahwa dia tidak pernah kenal Yesus. Saat itu ayam berkokok. Petrus menyesali apa yang dia lakukan. Dia menangis dan lari dari tempat itu. Yang kedua, saudara mungkin pernah membaca kisah tentang Simson. Bagaimana Simson jatuh cinta dengan seorang perempuan, saudara, dari sebuah lembah yang namanya lembah Serok. Namanya Delila. Nah, Simson adalah orang yang diurapi secara luar biasa. Simson merupakan nazir Allah yang dari kecil memang sudah didedikasikan untuk Tuhan. Alkitab katakan ketika pengurapan Tuhan turun atas Simson, Simson tuh jadi perkasa sekali. Satu kali dia pernah dikepung, saudara, di dalam sebuah kota. Simson nyantai aja. Dia keluar dari rumah itu pagi-pagi, lalu kemudian dia angkat pintu gerbang yang ada di kota itu. Dan Alkitab katakan yang copot bukan cuma pintu gerbangnya doang. Ambangnya copot, saudara. Dibawa seambang-ambangnya sama Simson. Begitu hebatnya Simson diurapi oleh Tuhan. Tapi karakternya sangat buruk. Orangnya emosional. Temperamental sekali. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah ketika Delila merengek-rengek minta sama Simson, apa sih rahasiamu? Apa sih rahasiamu? Apa sih, sampai 4 kali, saudara. 3 kali dibohongin sama Simson. Yang keempat Delila merengek lagi. Lalu kemudian Simson, Alkitab katakan begini, Simson rasanya udah pengen mati dengerin rengekan Delila. Dan saking gak tahannya, akhirnya dia cerita semua. Dia buka rahasianya. Dan dia lakukan kesalahan yang fatal. Ketika rambutnya dipotong, maka dia ditangkap oleh orang Filistin, dijebloskan ke dalam penjara, matanya dicungkil. Fatal. Orang ketiga, Esau. Saudara, Esau dikatakan bahwa Esau ini adalah anak sulung.
Dan dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Tetapi karena sifat temperamentalnya saudara, maka dia mengambil satu keputusan yang fatal. Menjual hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Dan akhirnya dia kehilangan berkat sulungnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi pagi hari ini pertanyaan bagi kita semua adalah begini. Gimana kalau di dalam hidup saudara dan saya kita pernah mengambil satu keputusan yang salah, satu keputusan yang blunder besar dan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Sehingga kita sampai mengalami kehilangan berkat-berkat yang besar. Kita mengalami kesusahan yang besar, hidup kita menjadi hancur dan berantakan. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperbaiki kesalahan yang kita pernah buat? Mungkinkah berkat yang selama ini hilang, yang selama ini telah hancur dan tercuri dari dalam hidup saudara dan saya itu, akibat keputusan yang pernah kita buat yang salah, bisa nggak dikembalikan lagi? Saudara, saya mau katakan bahwa di dalam Yesus tentu saja pasti bisa. Aminnya lemes banget. Sebab di dalam Yesus selalu ada harapan. Amin. Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan apa yang telah lama hilang. Apa yang telah lama hancur dalam hidup saudara dan saya. Yesus sanggup untuk memulihkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin saudara. Sebab di dalam Yesus selalu ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk bangkit lagi dan mengalami kemenangan. Sebab cerita kegagalan Petrus tidak berakhir di situ. Cerita kegagalan Petrus itu berakhirnya di Galilea. Ketika di sana Tuhan Yesus datang dan kemudian bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Aku mengasihi engkau Tuhan." "Kalau engkau mengasihi aku, kembali pada panggilanmu. Gembalakan domba-dombaku." "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kalau engkau sungguh mengasihi aku, kembali kepada panggilanmu. Kembali kepada identitas dirimu. Gembalakan domba-dombaku." "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan kita semua tahu cerita itu. Petrus hidupnya tidak berakhir dalam kehancuran. Tidak berakhir di dalam penyesalan. Tetapi Petrus hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Matinya memuliakan nama Tuhan. Amin. Simson hancur saudara. Tapi di akhir hidupnya, Alkitab katakan begini, raja-raja Filistin mengadakan pesta. 3.000 orang dikumpulin dalam satu tempat auditorium. Zaman itu loh saudara. 3.000 itu hanya yang ada di bagian atas. Belum termasuk yang ada di bagian bawah. Di lantai 2 3.000 orang. Lalu Alkitab katakan begini. Di tengah-tengah pesta itu raja-raja orang Filistin panggil Simson. Bawa dia keluar, suruh dia melawak di depan kita. Ini orang yang diurapi. Orang yang ditakuti, orang yang penuh dengan kuasa Allah, jadi pelawak saudara. Jadi tertawaan di depan orang-orang Filistin. Kehidupannya hancur-hancuran. Tetapi di akhir hidupnya dia katakan begini, "Tuhan, aku minta kesempatan sekali lagi untuk membalaskan kepada musuh-musuhmu ini. Berikan aku kekuatan." Maka Alkitab katakan dia berdiri di antara 2 tiang. Dan saat itu Tuhan memberikan kekuatan kepada dia dan dia menghancurkan bangunan itu. Alkitab katakan orang yang dibunuh oleh Simson hari itu jauh lebih banyak dari apa yang pernah dia bunuh sebelumnya. Saudara, kalau di akhir hidupnya Simson doa, Simson didengar oleh Tuhan. Saya percaya ada satu pemulihan, ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Simson. Amin. Esau. Nah ini Esau, saya mau pagi hari ini saya mau berbicara tentang Esau. Mari buka bersama dengan saya dalam kitab Kejadian 33.
Kitab Kejadian 33 ayatnya yang pertama. Sampai dengan ayat yang keempat, lalu kemudian kita akan lompat ayat ke-8 dan ke-9. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Saudara lihat, sampai di sini dulu. Kita semua tahu bahwa Esau kehilangan berkat yang sulung. Kita semua tahu ceritanya, nanti kita juga akan baca ayatnya saudara. Bagaimana ketika Yakub mengambil berkat Esau, Esau menangis di hadapan Ishak. Dan Esau bilang begini, tidak adakah berkat yang lain yang ada padamu ya Bapa? Hanya satu-satunya itu sajakah yang engkau punya? Berikan kepadaku berkat yang lain ya Bapa. Tapi Ishak bilang begini, udah gak ada lagi. Yang terbaik udah kuberikan. Seumur hidupmu engkau akan menjadi budak daripada saudaramu. Dan nanti kita akan baca ayatnya. Dan selama ini kita tahu bahwa sejak saat itu kemungkinan besar Esau hidup dalam keadaan sulit. Keadaan sangat menderita, keadaan miskin dan terlantar. Tapi saya katakan Alkitab mengatakan tidak demikian. Karena setelah 20 tahun kejadian di mana berkat itu dicuri oleh Yakub, maka ketika Yakub mau ketemu lagi dengan Esau, Alkitab katakan begini saudara, bahwa Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. 400 orang ini jalan bareng sama Esau, bukan di jalanan enak saudara, bukan di tengah-tengah kota mereka ketemu, bukan. Mereka ketemu di tengah-tengah padang gurun yang gak ada apa-apanya. Esau harus berjalan berkilo-kilometer saudara, hanya untuk ketemu dengan Yakub di tengah-tengah padang gurun. Dan dia gak jalan sendirian, bajunya gak compang-camping, keadaannya gak melarat saudara. Dikatakan di sana dia punya 400 orang yang setia untuk jalan sama dia ratusan kilometer, masuk ke dalam padang gurun hanya untuk nemenin Esau ketemu sama adiknya. Bahkan kalau saudara lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan begini. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Yakub saking takutnya mau ketemu sama Esau. Alkitab katakan dia kirim kambing, domba, sapi, lembu, unta, semuanya dikirim saudara. Jadi upeti gitu. Supaya Esau gak marah, gak ngambek. Tapi begitu Esau lihat itu, dia tanya, apa maksudnya kiriman ini? Aku punya banyak. Pegang apa yang ada padamu. Esau gak melarat saudara. Esau gak miskin, Esau gak susah. Loh Pak, tapi katanya dia kehilangan berkat sulungnya. Ya, dia kehilangan berkat sulungnya. Kok dia bisa diberkati? Nah itu yang saya mau bahas. Karena keputusan fatal, perbuatan fatal yang dia pernah lakukan, itu mengakibatkan dia mengalami kehilangan besar. Tetapi walaupun dia mengalami kerugian besar, dia bisa putar balikan keadaan. Di mana dia menjadi orang yang diberkati di akhir hidupnya. Bagaimana caranya Esau bisa melakukan itu? Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Esau. Agar di tengah-tengah tekanan dan keadaan yang mendesak, ketika saudara dan saya ada di dalam under pressure, dalam keadaan pergumulan yang berat, beban yang berat, kita tidak mengambil keputusan yang salah atau fatal seperti Esau. Atau sekalipun pernah mengambil keputusan yang fatal, kita bisa memutarbalikkan keadaan bersama dengan Tuhan supaya saudara dan saya bisa kembali diberkati. Amin. Yang pertama saudara, supaya saudara dan saya tidak mengambil keputusan yang fatal di tengah-tengah tekanan yang berat, saudara dan saya harus tetap tenang. Katakan tetap tenang.
Katakan tetap tenang, saudara. Esau ini adalah orang yang suka berburu, Alkitab katakan. Dia suka tinggal di padang. Dia suka tinggal di tempat-tempat yang terbuka. Dia bukan tipe orang yang suka tinggal diam di rumah, yang suka cuman kerjaannya nonton TV gitu ya saudara. Bukan, dia bukan tipe model begitu. Dia ini tipe orang yang gak bisa diam, yang selalu keluar. Orangnya aktif banget, gak bisa diam. Nah, kalau Alkitab katakan bahwa Esau adalah seorang pemburu, sebagai orang yang suka berburu, Esau biasa mengambil keputusan secara cepat dan spontan. Karena begitu dia ngelihat buruannya, detik itu juga dia harus putuskan. Apakah dia harus menunggu atau dia harus mengambil panahnya lalu menarik busurnya dan melepaskan panahnya, atau dia harus kejar binatang buruan itu. Detik itu juga dia harus ambil keputusan itu. Jadi dia sudah terbiasa untuk mengambil keputusan yang spontan, yang cepat saat itu juga. Saudara mesti mengerti bahwa pada zaman itu orang-orang model seperti Esau, orang-orang yang memiliki jiwa yang perkasa dan cekatan seperti Esau, itu punya masa depan yang cerah. Karena orang-orang model begini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Model-model begini bisa diandalkan untuk menjadi provider bagi keluarganya atau bagi sukunya. Makanya Ishak itu sayang sama Esau. Karena dia lihat potensi yang ada di dalam hidup Esau. Esau ini berpotensi menjadi pemimpin. Seorang pemburu yang bisa menyediakan makanan bagi keluarga dan juga bagi sukunya. Beda dengan Yakub. Alkitab katakan Yakub orangnya suka di rumah. Yakub gak suka aktiviti di luar. Dia gak suka rame-rame, gak suka. Dia sukanya masak di rumah, saudara. Dia sukanya nonton TV di rumah dan ngeliatin orang-orang masak, bumbu masak. Oh enggak, Yakub di sini beda ya. Tapi Esau memiliki jiwa yang perkasa. Tapi sayang, sifatnya Esau terlalu spontan, terlalu temperamental. Berbeda dengan sifatnya Yakub yang tenang dalam menghadapi keadaan yang mendesak. Dan karena sifat spontan dan temperamentalnya inilah yang menyebabkan Esau membuat keputusan yang fatal ketika dia ada dalam tekanan. Kejadian 25 ayat 29 sampai 23. Alkitab katakan begini. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, Edom artinya merah, saudara. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Perhatikan ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Loh, kok kalimatnya ada kalimat itu? Kayak kalimat orang putus asa gitu. Kayak orang gak ada harapan sama sekali. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Nah, jadi pertanyaan kan jadi begini, saudara. Apa yang membuat Esau jadi putus asa? Kenapa sampai dia berani ngomong, sebentar lagi aku akan mati? Sampai semenderita itukah Esau pada waktu itu? Sebab Alkitab katakan ketika dia pulang habis berburu, keadaannya lelah. Nah, kata lelah di situ dalam bahasa aslinya memiliki arti kehabisan tenaga atau tidak ada kekuatan lagi. Jadi pada waktu Esau pulang dari berburu, keadaannya sudah kehabisan tenaga dan tidak ada kekuatan lagi. Nah, entah apa yang terjadi ketika Esau berburu sehingga dia kehabisan tenaga dan gak ada kekuatan lagi. Mungkin setelah berhari-hari tinggal di hutan,
berhari-hari mencoba untuk memburu binatang buruan. Mungkin hasilnya nol besar. Dia sudah mencoba berbagai macam cara, tetapi ternyata gagal. Dia nggak berhasil membawa pulang hewan buruannya. Dia nggak berhasil memberi makanan kepada rumahnya, memberikan makanan kepada orang-orang sekitarnya. Dan dia merasa gagal, dan itu menjadi tekanan. Mungkin karena itu dia merasa lelah. Sudah berhari-hari dia coba, sudah berhari-hari dia berusaha, tapi nggak ada hasilnya. Makanya dia kehabisan tenaga dan tidak ada kekuatan lagi. Dan dalam keadaan kehabisan tenaga dan tidak ada kekuatan lagi, dia bilang begini, buat apa kesulungan itu? Sebentar lagi aku juga akan mati. Ngapain dipertahankan? Ngapain hidup jujur? Ngapain hidup sesuai dengan firman? Toh gue gak bisa buat dapur gue ngepul. Hari-hari ini begitu banyak kondisi yang menekan gara-gara COVID. Semua orang juga lakukan. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa sekali-sekali. Saya percaya di sini gak ada yang seperti itu. Di Lampung banyak, saudara. Di sini nggak ada yang mau ngaku. Tapi kalau ada di sini yang seperti Esau, engkau berkata, Tuhan, aku udah nggak punya kekuatan lagi. Tabunganku udah semakin menipis. Buat apa aku hidup jujur? Ternyata aku hidup benar pun aku ngalamin kesusahan. Ternyata aku ikut Yesus pun aku ngalamin proses yang berat. Aku gak sanggup, Tuhan. Buat apa aku pertahankan kesulungan itu? Dan kalau ada di antara saudara yang mungkin sudah menjual hak kesulunganmu hanya supaya dapurmu ngepul, untuk memuaskan apa yang kau inginkan. Hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Amin. Hati-hati. Sebab keputusan yang kita ambil bisa berakibat fatal. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya perlu tenang. Sebab ketika kita panik, saudara, ketika kita ngelihat tabungan kita sudah semakin berkurang. Ketika kita melihat tagihan makin lama makin banyak, kewajiban yang kita harus bayar itu gak berkurang-berkurang. Kita sudah upayakan berbagai macam hal tetapi gak berhasil. Bukannya gak kerja, Pak, kita coba cari kerja. Bukannya gak berusaha, Pak, kita coba berusaha. Tapi gak bisa, mentok. Dan dalam keadaan seperti itu kalau kita jadi panik, hati-hati. Karena dengan mudah iblis akan mendorong kita untuk mengambil satu keputusan yang fatal, keputusan yang irasional, atau bahkan keputusan yang nekat. Itu sebabnya kita perlu menguasai diri kita, tenangkan hati kita, pikiran kita. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk hebat, saudara dan saya harus bisa belajar untuk menenangkan diri kita sehingga kita bisa melangkah berjalan di atas badai. Saudara, ketika perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh badai, Yesus jalan di atas air jam 3 malam. Dan Alkitab katakan ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut karena menyangka bahwa itu hantu. You see, badai bisa membuat mata kita salah ngelihat. Persepsi kita jadi salah. Pikiran kita jadi kacau, saudara. Tuhan dikira hantu. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif malah dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Persepsi kita jadi kacau banget. Signal kita jadi error, saudara. Itu sebabnya ketika mereka berteriak-teriak, Tuhan katakan, tenang, jangan takut, ini aku. Aku yang ada sama kamu loh. Aku gak ninggalin kamu di tengah-tengah badai. Kamu merasa ketakutan, tapi aku ada di situ loh. Dari jauh aku jalan mendekati kamu karena aku tahu bahwa engkau perlu aku.
Dan kemudian Petrus bilang begini, Tuhan kalau itu benar-benar engkau, suruh aku berjalan mendatangi engkau. Dari 12 murid cuma satu yang minta begitu. Dan Tuhan bilang datang. Dari 12 murid bukan cuma satu yang minta, tapi cuma satu juga yang berani keluar dari perahu. Dan dia jalan di atas air. Alkitab katakan sementara itu yang lain masih di perahu, dia keluar dari perahu itu, dia jalan di atas air. Selama mata Petrus masih tertuju kepada Tuhan Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tetapi Alkitab katakan begini, begitu Petrus mulai melihat ombak yang menerpa, dan dia merasakan angin badai yang menerpa dia. Dia panik, dia takut. Dan di tengah-tengah kepanikan dan ketakutannya, dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam. Dan Yesus datang dan Yesus angkat dia. Saudara, kalau kita panik, kita akan tenggelam. Saya cuma mau katakan begini. Saya tidak tahu tahun 2020 saudara sudah kehilangan apa. Ada banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada banyak orang yang kehilangan asetnya. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahteranya. Banyak hal, kesehatannya. Tetapi apapun yang pernah hilang dalam hidup saudara, jangan sampai engkau panik dan engkau tenggelam. Pak, saya udah tenggelam. Meskipun saudara dan saya pun sudah tenggelam, Yesus ada di situ dan dia tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau untuk tenggelam. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan panik. Whatever happens, tetap tenang. Amin. Yang kedua, tetap berusaha. Tetap berusaha. Kita tahu bahwa Esau kehilangan berkat yang sulung akibat kebodohan yang dia lakukan. Dan kita tahu meskipun Esau nangis meraung-raung sama Ishak, minta agar berkatnya itu dikembalikan atau minta berkat yang lain, Ishak udah gak bisa kasih lagi. Semuanya udah diberikan kepada Yakub. Tapi tadi kita baca ayatnya dan saya tunjukkan kepada saudara bahwa meskipun Esau kehilangan berkat sulungnya, tetapi dia gak melarat, dia gak menderita. Masih ada 400 orang yang mendampingi dia, dia juga diberkati dengan banyak ternak, saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk melihat jawabannya, saya mau mengajak saudara untuk membuka Kejadian 27 ayat 37 sampai 40. Di sana dikatakan begini. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia, yaitu Yakub, menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkati aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras ia menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Tuh, ngeri gak saudara? Jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, artinya tanah-tanahnya yang gersang yang dia akan tinggali. Dan jauh dari embun dari langit di atas, tempatnya kering. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi kalimat itu tidak berhenti hanya di situ. Sebab ada kalimat berikutnya. Dan sebetulnya kalimat berikut itu merupakan kalimat kunci. Bagaimana dia bisa memutarbalikkan keadaan. Sebab di situ dikatakan tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kalau engkau bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, engkau bisa melemparkan kuk itu. Engkau bisa mematahkan kutuk itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, bersama dengan Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Esau memang sudah kehilangan hak kesulungannya. Dan ia telah membuat kesalahan yang fatal. Sehingga dia harus mengalami kerugian yang besar. Kehilangan berkat sulungnya. Tapi itu bukan ending dari hidup Esau. Karena Isa katakan, akan terjadi kelak kalau engkau berusaha sungguh-sungguh. Engkau sanggup melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya percaya saudara. Ketika Esau mengalami kerugian besar itu. Dia sungguh-sungguh berusaha. Melewati tanah-tanah yang kering. Melewati tempat-tempat yang gersang. Dia sungguh-sungguh berusaha. Dia gak gampang nyerah. Dia tetap berjuang saudara. Untuk mematahkan kuk itu. Dan itu sebabnya kenapa tadi kita lihat di dalam Kejadian 33. Bagaimana ternyata Tuhan juga memberkati kehidupannya. Hari ini kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka kesalahan-kesalahan fatal yang pernah kita buat. Itu bisa diputarbalikkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingat ceritanya Pak Ciputra saudara almarhum. Saya berani cerita ini karena kesaksiannya sudah ditulis di dalam blog saudara. Ya, secara terbuka. Kalau saudara cari kesaksiannya dia juga ada saudara di internet. Saudara, saya pernah baca kesaksian dan dengar juga kesaksiannya dia. Dia katakan pada tahun 98 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi saudara. Pada waktu itu dia sedang memegang 3 grup besar. Ya. Dia punya 3 grup besar di dalam perusahaannya. 3-tiganya goncang saudara. 3-tiganya goncang. Bukan hanya dia gak bisa bayar hutang kewajiban kepada bank. Tapi kepada orang yang beli properti sama dia. Dia gak bisa perform. Jadi kalau ada yang beli rumah pada waktu sama dia. Dia gak bisa tuh kasih rumahnya. Orang tanahnya masih kosong, duitnya udah gak ada untuk bangun. Gak tahu gimana caranya. Habis. Bahkan dia sempat mengeluarkan statement saudara. Saya orang yang paling miskin daripada orang termiskin. Dalam kesaksiannya dia bilang begini. Saya kalau ngelihat satpam saya merasa dia lebih kaya. Karena satpam saya walaupun dia nggak punya duit banyak, tapi dia nggak punya utang banyak seperti saya. Saya udah nggak punya duit, utangnya banyak pula, dia bilang. Dan kemudian dia bilang begini, setiap malam kalau saya tidur, nggak pernah saya tidur nggak keringetan. Itu kalau saya tidur karena stres saudara. Dia tulis di dalam kesaksiannya. Itu kalau saya tidur itu bantal sama spray saya basah semuanya. Saya diajak pergi makan enak sama keluarga saya. Saya duduk dihidangkan makanan enak tapi saya gak bisa makan. Semua makanan yang dia makan rasanya hambar. Dan dia cerita begini, tiba-tiba saja sering kali terjadi. Tiba-tiba saja kalau dia lagi pergi keluar atau dia lagi ngapain gitu. Tiba-tiba dia bisa bengong sendiri. Bengong. Kayak hilang pikirannya jadi kosong gitu, bengong. Tapi kemudian saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang pada waktu itu yang encourage dia, keluarganya yang cover dia, mendoakan dia. Sampai akhirnya pelan-pelan dia mulai belajar untuk berdoa lagi. Dia ngakui kok, bahwa selama itu dia sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya dia harus kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia kembali kepada Tuhan, pelan-pelan Tuhan tunjukkan jalannya. Bagaimana caranya dia bisa membayar hutang. Dan pelan-pelan dia refinancing, dia bayar utangnya pelan-pelan saudara. Kepada orang-orang customernya dia pun dia bayarin. Dia bayarin. Saya yakin bahwa itu merupakan satu upaya yang gak gampang saudara. Oh itu berdarah-darah. Tapi itu harus dilakukan. Dengan berjuang sungguh-sungguh. Dia tahu dia harus patahkan kuk itu. Ada orang yang tahu bahwa dia harus bayar utangnya. Tapi ngabur. Oh bukan, itu bukan matain kuk itu. Wah Tuhan buka jalan Pak. Saya ternyata bisa kabur Pak. Aduh puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mana itu? Hati-hati saudara. Oh enggak, ini enggak kalau dia. Berdarah-darah dia tetap bayar. Dia beresin kewajibannya.
Dan saya mau katakan anak Tuhan harus seperti itu. Amin. Apa yang memang kita buat ya kita harus tanggung, kita harus beresin. Patahkan itu dengan berusaha sungguh-sungguh. Hari ini, saudara, propertinya di mana-mana. Dia sudah almarhum. Belum lama ya meninggal ya kayaknya. Tahun ini atau tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Tapi dia meninggal dalam kemuliaan. Tidak dikenal sebagai orang yang punya banyak utang kabur. Beda dengan nama-nama yang lain. Dan saya berdoa, kita bisa mampu bersama dengan Yesus mematahkan kuk itu. Amin. Menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Memutarbalikkan keadaan. Yang ketiga dan yang terakhir, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Yang ketiga yang terakhir, miliki hati yang berubah. Miliki hati yang berubah. Saya minta F ya. Minta F ya. F. Miliki hati yang berubah. Kita buka yuk dalam kitab Kejadian 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian lagi kepada Rahel, serta berkata kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai, bukan Esau yang sampai loh. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Artinya saya gak tahu gimana caranya dia sujud, saudara. Dia sujud sambil jalan mungkin. Karena dikatakan dia sujud hingga ia sampai, berarti dia kan sambil jalan. Tapi ayat keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara bisa bayangin. Ini Yakub nih. Saking takutnya ketemu sama Esau. Sampai sebelum Esau datang ya udah sujud dulu. Sujud 7 kali. Sementara Yakub masih sujud-sujud itu Esau. Bukan Yakub saudara. Esau yang lari duluan. Bukan Yakub. Esau yang lari duluan. Dia lari ke adiknya. Dia peluk adiknya. Bukan Yakub yang peluk dia. Dia peluk si Yakub. Esau yang peluk Yakub. Lalu kemudian Esau rangkul lehernya. Dicium adiknya. Dan mereka bertangis-tangisan. Something happened. Something must have happened di dalam hatinya Esau. Karena dari ayat ini, Esau yang kita baca ini Esau yang beda nih sama yang sebelum-sebelumnya kita baca. Karena kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, ketika Esau tahu bahwa berkat sulungnya dicuri oleh Yakub, Alkitab bilang begini, dia bersumpah. Dan dia berkata begini, umur ayahku tidak akan lama lagi. Setelah ayahku meninggal, aku akan membunuh adikku. Itu sebabnya kenapa Yakub lari. Karena Ribka dengar. Waktu Esau ngomong begitu, Ribka ngomong, mamanya ngomong sama Yakub, Yakub lari, itu mau dibunuh. Itu 20 tahun yang lalu. Ini 20 tahun kemudian. Esau yang kita baca sekarang berbeda dengan Esau yang dulu.
Dia lari mendekat adiknya bukan ingin membunuh adiknya. Dia lari mendekat adiknya karena dia ingin merangkul adiknya. Dia ingin mencium adiknya. Dia ingin bertangis-tangisan. Dia ingin menunjukkan bahwa aku bukan Esau yang lama. Aku sudah berubah. Esau yang sekarang bukan lagi Esau yang dulu sombong. Esau yang sekarang adalah Esau yang bijaksana. Esau yang sekarang adalah Esau yang memiliki hati yang besar. Yang bisa mengampuni dan menerima adiknya. Esau yang sekarang bukan lagi Esau yang gengsi. Oh dia yang salah, dia dulu dong yang datang ke gua, biarin aja. Kurang 7 kali, lu tambahin lagi 7 kali lagi. Enggak. Esau yang sekarang bukan Esau yang seperti itu. Esau yang sekarang bukan Esau yang merasa diri paling benar, paling senior, menyimpan dendam, enggak. Esau yang sekarang adalah Esau yang berubah. Dan saya percaya, karena ininya berubah, maka dia diberkati. Saudara mau diberkati, ini harus berubah. Saudara harus ngerti bahwa ukuran berkat itu bukan hanya karena keterampilan dan kehebatan, kepintaran, seberapa banyak orang yang saudara kenal, jaringan saudara, bukan cuma itu. Ada banyak orang yang memiliki begitu banyak jaringan yang besar. Kenalannya hebat-hebat, tapi hidupnya nggak diberkati. Ada banyak orang pinter, orang yang wah pemikirannya luar biasa, visinya luar biasa, tapi hidupnya nggak diberkati. Tapi ada orang yang hidupnya simpel-simpel aja, nggak neko-neko, tapi hidup takut akan Tuhan. Orangnya enak diajak ngobrol, enak untuk diajak duduk, enak untuk diajak kerjasama, bisa dipercaya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ukuran berkat bukan cuman itu, ukuran berkat itu diukur di sini. Seberapa besar hati yang saudara punya. Kalau hati kita sudah sempit, saudara, hati kita sudah kotor, hidup kita juga akan sempit, hidup kita juga akan kotor. Sebab Amsal 4 ayat 23 katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jadi kalau hati saudara bersih, yang keluar adalah aliran air yang bersih. Kalau hatimu adalah hati yang diberkati, yang keluar juga berkat. Tapi kalau hati kita yang disimpan di sini adalah kepahitan, yang keluar juga pahit. Yang disimpan kebencian, yang keluar adalah kebencian. Yang disimpan iri hati, yang keluar juga akan iri hati. Dan iri hati tidak akan bisa mengubah kehidupan saudara untuk menjadi baik. Itu sebabnya ini harus berubah. Ini harus berubah. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Alkitab cerita tentang Ayub. Ada banyak hal buruk yang terjadi dalam Ayub yang Tuhan izinkan terjadi. Oh berat, pergumulannya berat. Tapi dari semua yang hilang itu, ketika dia mengalami pergumulan itu, empat orang temannya datang. Coba kuliahin dia. Coba cek hidupmu, mungkin ada sesuatu yang gak benar. Sampai Ayub juga berargumentasi sama mereka. Ayub katakan, aku berani kok menghadap kepada tahta yang maha tinggi, membawa perkaraku kepada dia. Tapi di akhir daripada kitab Ayub itu, Ayub ketemu Tuhan. Dan Ayub tahu bahwa kalau dia merasa dirinya paling benar, itu juga bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik. Lalu Alkitab katakan begini, setelah Ayub ngalamin Tuhan, Ayub mendoakan 4 orang temannya yang nyalain dia, diberkati. Dan setelah Ayub mendoakan temannya, memberkati mereka, orang-orang yang pernah nuduh dia, orang-orang yang pernah salah paham sama dia, orang-orang yang pernah nyakitin hatinya dia, didoain lagi. Ini bukan orang lain loh saudara. Kalau orang yang saudara gak kenal nyakitin hati saudara sih gak jadi masalah. Ini orang yang Ayub kenal benar, orang dekat. Makanya ketika Ayub susah, mereka gak menjauh dari Ayub, mereka deketin Ayub. Tapi ketika deketin itu pun menyakitkan
bagi Ayub. Tapi untuk orang-orang ini dia doain. Dia berkatin. Dia berkatin. Berdarah-darah gak saudara? Darah-darah. Nangis-nangis gak doain? Nangis-nangis. Gampang atau susah? Susah. Tapi dia lakukan. Dan Alkitab katakan begini, selesai dia lakukan itu Tuhan kembalikan. Kembalikan. Bahkan apa yang pernah hilang 2 kali lipat digantikan sama Tuhan. Ini. Ukurannya itu ini. Ini. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Pejamkan matamu. Kalau saudara tahu bahwa pagi hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Semua mata dipejamkan. Ambil waktu sama Tuhan. Saudara, gak ada orang yang gak pernah buat kesalahan. Semua orang, semua termasuk saya yang ada di mimbar ini, pernah buat kesalahan. Dan pagi hari ini kalau engkau pernah menyesali hidupmu. Dan engkau berkata, Tuhan aku menyesal. Aku salah. Aku salah, menyesal. Dan engkau pikir bahwa engkau gak bisa merubah keadaanmu. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah keadaanmu. Kalau dia sanggup melakukannya untuk Esau, dia juga sanggup untuk melakukannya bagi saudara dan saya. Dia temui Petrus. Dia dengar doa, seruan Simson. Dan dia pulihkan Esau. Dan hari ini, kalau saudara tahu bahwa firman ini berbicara kepada saudara. Dan saudara mau katakan, aku mau Pak. Aku mau Tuhan. Jadikan aku tenang. Aku mau tetap berusaha. Tidak putus asa. Sampai kuk ini dilemparkan. Aku mau Tuhan. Memiliki hati yang berubah. Hati yang berubah. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan ini. Sementara semua mata dipejamkan. Antara saudara dengan Tuhan. Dan saudara mau katakan, Tuhan ubahkan aku. Ubahkan. Ampuni aku dari segala kesalahan yang kubuat. Dan sekarang aku minta Tuhan ubahkan. Saudara boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Apa yang hilang selama ini hambamu berdoa. Tuhan pulihkan. Pulihkan. Bangkitkan sekali lagi semangat umatmu. Agar kami berjuang dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan Tuhan. Hidup kami diputar balikan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Yang baik menjadi sangat amat baik. Terima kasih Abah. Berikan kami hati yang baru. Hati yang besar. Hati yang diubahkan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.